pakuduan, saya mah. Nggak usah gitu tuh. Heeh, nilep pakuduan. Oh iya, pojok lah. Mulu. Kena. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah atas ridhonya kita pada hari ini bisa bersama-sama hadir di Balai Desa Sarimekar sebagai tindak lanjut daripada pertemuan pertama terkait audiensi tuntutan dari warga Desa Sarimekar. Ini adalah sebagai kelanjutannya. Sudah sejauh mana langkah yang akan kita hadapi atau juga perlu ditindaklanjuti dari pertemuan ini. Sehingga rahmat salam rahmatan dilimpah surakin ka junjungan urang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, para tabi'in tabi'ina, dudugi ka para umatna, pamugi urang sadayana keng magfirah dimantena jaga di lahir amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Camat Jatinunggal sareng lerengan kusih dihormat, Bapak rekan kami dari BPD kusih dihormat, perangkat Desa Sarimekar kusih dihormat, Bapak Kabid Bepdes anu kuring dihormat, dari Portopincang Kecamatan Jatinunggal anu kusih kuring dihormat, dan warga Desa Sarimekar anu musim kuring dibanggakeun anu sangat dihormati, tim audiensi warga Desa Sarimekar anu musim kuring dihormat, hadirin hadirat keamanan anu sami musim kuring dihormat, atur punten kasadayana ieu mah sasieureun sabunyireun da rumaos tokoh abdi, tokoh Desa Sarimekar kamari kasepuhan Pak JJ parantos nganturkeun urang sadayana
oke ayeuna kantos di BPD, oke tokoh anu dibanggakeun ku masyarakat Desa Sarimekan. Satu acara karena acara pokok mangga urang sami-sami sadayana ngadoakeun pamugi mantena nanti iman Islamna di tempat anu mulia Allah keluarga dipasihan kasobaran katambahan fil barakati al-Fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pamugi doa urang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sadayana musim beri hormat oke ketua rombongan anapi ketua korlap musim beri hormat anu oke dibanggakeun bahwa kita sudah melaksanakan pertemuan tanggal 10 Desember. Bagaimana tindak lanjut daripada pertemuan tersebut? Kami dari lembaga BPD langsung menindaklanjuti dari pertemuan tersebut. Yang pertama adalah langsung berkoordinasi dengan seluruh jajaran pihak kecamatan, kebetulan ada dari Pemdes Kabupaten, kemudian dari aparat berkoordinasi bagaimana tindak lanjut daripada tuntutan warga ini. Jadi etatnya dilaksanakan setelah audiensi. Ya, seharusnya audiensi bubar, tapi langsung mempelkan perangkat. Nah, memang ada dua hasil dari pertemuan tersebut, yaitu ada dua langkah mediasi dan langkah pelaporan. Tuh, ke pihak yang lebih tinggi. Anu kedua, tapi pertemuan lagi koordinasi bagi Pak Camat pada saat etat hadir, Abdi melaporkan ke kecamatan ke Bapak Camat, memberikan arahan dan Bapak Camat disilahkan. Yang penting sesuai peraturan yang berlaku, kami mendukung aspirasi daripada masyarakat. Kata beliau daripada Bapak Camat. Kemudian itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga di hari Kamis, kami juga menghadapi pertemuan dengan adhesi. Hari Kamis, jadi terus maraton menghadapi pertemuan. Tapi bukan bertemu untuk hal ini, justru untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Dalam pertemuan tersebut dengan adhesi, langkah pertama adalah mediasi. Kita tanyakan dulu proses ke yang bersangkutan, yakni Bapak Usep. Bagaimana jawaban beliau dari ke-8 tuntutan tersebut. Setelah itu ada yang pergi ke sana dari unsur BPD, perangkat desa dan adhesi itu Pak Usep, sehingga didapatkan jawaban dan fokus Pak Adani. Nah, jika diambil jawaban dari Pak Usep seperti ini, variasi dari Pak Usep, kebetulan Pak Usepna di ayat di tempat, di ayat diurang di dia, sehingga perlu ayat itu. Nah, ajeuna sebagai pengelola anggaran gitu. Dari Abdi penting hanya membahas anggaran, ajeuna mengelola menggunakan segala kita sehingga proses daripada adhesi ini adalah hasilnya. Nah, kemudian kami di BAPPD bertemu lagi bertempat di Pribados di Sinanguna, bagaimana kita untuk pelaksanaan kegiatan di hari Selasa dibahas terkait acuh, bagaimana menjawab. Nah, kami kapasitas BPD memiliki hak pilih ayah menerima bantuan ada Pribados baik masa dayana bantuan BPD di bagian di persatuan Kamu Nyarios. Itu hasil pertemuan. Nah, kapasitas abdi Bapak Ibu sadayana sakali deui. Idi kapasitas abdi bukan konsep membela atau mendukung kepala desa.
Itu. Yang kedua, kapasitas abdi hanya sebatas menyampaikan jawaban dari Bapak Kepala Desa. Ini jenis bahasa Sunda mah bibir sambung lemek, letak sambung naon ukur ngadugikeun unggul hasil jawaban dari Bapak Kepala Desa. Ini ya akan dibacakan di Bandung. Adapun tindak lanjut, nah miliknya hasil daripada ini tergantung dari bapak-bapak, puas dan tidak puas nanti ada argumen itu. Jadi yang pertama memang dibuka di ada perkawis lamun kudu ngeluh mah jadi urang mah anu pokokna teu aya anu jadi sasaranna eta ka abdi gitu tah. Jadi pas nete jadi anjeunna aya di penjara tadi tahanan. Mohon maaf. Nah, pada konsepnya sekedar menyampaikan sesuai tuntutan ini adalah menyangkut kepada beliau laporan. Nah, sehingga abdi bekerja sama Bapak Ibu sadayana lamun aya anjeunna mah meureun beres ngayakeun fakta integritas anu mangku hukum meureun dilanjutkeun hukum anjeunna terkait siap teu arogan ka hareupeuna ya itu adalah alangkah yang baik. Nah, meureun abdi teh rasa itu sakali deui abdi mah hanya ingin menyampaikan jawaban dari aku. Nanti ada jawaban dari bapak-bapak mau dibatasi pos itu mah mangga sadayana ngarios ngan hanya istilahna teh sajami gitu. Ameh jelas apa yang disampaikan. Nah, sebenarnya jadi mutia sama sajami apa yang disampaikan. Bapak Ibu sadayana, ya hasil mediasi dengan abdesi dari Pak Usep. Yang pertama, saudara Usep saat ini tersangkut kasus pidana dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap salah seorang warganya di satu desa. Jadi kami tidak ingin dipimpin oleh seorang kepala desa yang arogan dan sewenang-wenang dan otoriter. Itu ajuan mengingatkan dari bapak-bapak. Ini di Pak Usep mohon dibuka aslina ya. Aslina bapak catatan jawaban di Pak Usep ketik-ketik hanya dicatat ditulis dia dengan hasil pertemuan kamari abdi aksarana teu kahartos sakali. Abdi teh nah pangetikeun hasil pertemuan teh ka sekretaris ketik abdi macana teh ayeuna anu ieu mah ayeuna aslina ieu mah jadi aya jelas aya henteu sehingga ku abdi diketik. Jawaban dari kepala desa Pak Usep. Nah, ini pilih ieu teh klarifikasina Bapak Ibu sadayana. Bos tinggal ieu dia tanda tangan Pak Usep. Adira. Pak Usep. Ini jawaban bos. Ah, ngomong bos. Ya. Ya, itu sudah diperiksa, itu betul-betul tanda tangan dari Bapak Guru Bapak Usep Saubudin. Jawaban beliau bukan ya Pak meratuskan sadayana kayak beureun puas dan tidak puas orang aya tidak lanjut masalah ini. Anu kahiji perlu saya jawab perihal kasus yang saya alami. Saya tidak melakukan penganiayaan tapi melerai ketika ada kejadian perkelahian di halaman kantor desa Sarimekar. Saya melerai perkelahian tersebut dan dalam pribadi saya yang harus saya sikapi sebagai perihal karakter saya yang saya sikapi perihal karakter saya keras, bahkan bukan berarti arogan atau sewenang-wenang. Kalaupun dengan ketegasan ini saya dinilai tidak puas dengan pelayanan atau saya kurang ramah, saya mohon maaf kepada seluruh warga desa Sarimekar. Sekali ini Bapak Ibu sadayana langsung dibahas di pos di jijiwenya. Perlu saya menjawab perihal kasus yang saya alami bukan tak tektok dan jadi keng ajeuna di bawah sebab jadi kirang pas.
Saya tidak melakukan penganiayaan tetapi melerai ketika ada kejadian perkelahian di halaman kantor desa Sarimekar. Saya melerai perkelahian tersebut dan dalam pribadi saya yang harus disikapi perihal karakter saya keras. Bukan berarti arogan dan atau sewenang-wenang. Kalaupun dengan ketegasan ini saya dinilai tidak puas dengan pelayanan atau saya kurang ramah, saya mohon maaf kepada seluruh warga desa Sarimekar. Mangga pos, hiji-hiji lah. Sok mangga disikapi ku sadayana. Sok Pak. Langsung langsung ya. Langsung anu kedua. Saudara Usep Saufuddin diduga menyelewengkan dana anggaran BLT untuk warga senilai 300.000 per orang. Uangnya diambil alih oleh kepala desa dengan dalih dialihkan ke program pembelian kambing untuk warga penerima BLT tersebut. Tapi warga tidak menerima bantuan kambing tersebut. Jawaban beliau satu, jawaban Pak Usep itu adalah untuk pengelolaan BLTDD tahun 2022 saya mengadakan musyawarah dengan KPM, katanya ke keluarga penerima manfaat, bahwa dari anggaran tersebut untuk dikelola dengan tujuan manfaat yang lebih dari anggaran tersebut. A. Sebagian uang yang diterima secara bersama-sama dimanfaatkan untuk pembelian kambing dengan tujuan ada nilai lebih yang dirasakan oleh KPM dan tidak dikembangkan jadi masalah karena ada berkah dan berkembang lebih bermanfaat ke depan dan kelak bisa menyebar ke seluruh warga yang kurang mampu. Yang kedua, ada yang langsung menerima uang tunai juga untuk teknis dilaksanakan oleh perangkat di lapangan. C. BPD. Nah, BPD di sini mengetahui cuma tidak ada tertulis. Nah, ini yang perlu klarifikasi BPD, Pak. Dijawab lah, ya jawaban Abi-nya, jawaban Pak Usep. Pada saat penganggaran BLT, Abi mengetahui, memang BPD mengetahui, menganggarkan seperti itu. Pada saat pengumpulan KPM, BPD tidak ada yang hadir karena tidak diajak hadir pada pertemuan itu. Nah, pada saat pembagian BPD juga tidak ada yang diundang. Ini ada konsep. Itu klarifikasi tim Tribados. Lanjut baik, bos. Lanjut. Yang nomor 3, yang kami ketahui di anggaran perubahan 22 ada anggaran pengecoran jalan Ciupi sepanjang 200 meter. Anggaran sudah cair, tetapi pembangunan sampai sekarang tidak dilaksanakan. Untuk jalan Ciupi sesuai rencana dilaksanakan di bulan Desember ini. Ini jawaban dari Pak Usep. Sudah sepakat dengan tokoh masyarakat Ciupi, yakni Bapak Puluh Ahmad, Bapak RT, Bapak Agus Pepet, Bapak Aceng, dan Bapak Warhaidi. Itu hanya segitu jawaban dari Bapak Usep. Nomor 4, Saudara Usep Saufuddin diduga melakukan penyelewengan dana bansos untuk warga yang mana penerima dipotong menerima bantuan senilai 900.000 Juan. Tetapi selanjutnya bantuan tersebut dipotong 600.000 diganti dengan sembako yang nilainya tidak sesuai dengan 600.000. Nomor 4. Untuk bansos, jawaban dari Pak Usep, untuk bansos bulan November Desember dilaksanakan oleh pihak kantor pos dengan BUMDes. Adapun untuk pelaksanaan mengikuti kesepakatan ABSI Kabupaten dan ABSI Kecamatan bekerjasama dengan PT yang lengkap dari Kabupaten. Itu jawaban dari Pak Usep. Nomor 5, Saudara Usep Saufuddin diduga melakukan penyelewengan dana Rutilahu untuk warga yang mana untuk aturan menerima bantuan tersebut harus dibangun di atas milik si penerima. Pada kenyataannya di Desa Sarimekar si penerima mendirikan rumah di atas tanah desa. Adapun anggaran yang kami ketahui dari bantuan tersebut adalah senilai 20 juta
yang mana diperuntukkan 17 juta untuk material dan 2,5 juta untuk upah kerja. Namun pada kenyataannya dana 2,5 juta diambil kembali oleh kepala desa dengan dalih untuk mengganti tanah desa yang digunakan untuk mendirikan rumah tersebut, yang mana tanah tersebut dinilaikan 5 juta per kapling, ya, artinya kos per kapling. Dan kekurangan dana untuk membayar tanah tersebut senilai 2,5 juta dipinta dari warga yang menerima bantuan. Nomor 5, program Rutilahu atau BSPS yang bantuan Rutilahu atau BSPS yang di tanah desa Saribekar sebanyak 60 unit. Kenapa penerima bantuan diharuskan membeli tanah tersebut? Ini jawaban dari Pak Usep ya. Ada syarat bahwa penerima harus memiliki tanah sendiri. Saya mensiasati bagaimana caranya bantuan bisa diterima. Salah satunya dengan cara bukti pembelian tanah dalam proses. Maka saya mengambil kebijakan agar bantuan tersebut bisa diserap oleh masyarakat, yaitu dengan cara membeli tanah tersebut sesuai dengan rencana tukar menukar tanah desa yang ada di Sukamana yang terletak di lokasi pemukiman untuk dimiliki warga. Ini dilakukan dalam rangka penataan aset desa pemukiman untuk dimiliki warga. Ini dilakukan dalam rangka penataan aset desa dan pengamanan tanah desa agar tidak dijual belikan oleh oknum-oknum dan dimusyawarahkan dengan warga menerima bantuan Rutilahu dan disepakati. Adapun uang tersebut sebagai bukti atau titipan untuk pembelian tanah sebagai pengganti tanah kas desa yang digunakan. Untuk legalitas tanah tersebut akan dibuat perdes di bulan Desember tahun 2022 ini setelah koordinasi dengan BPD. Jadi belum koordinasi nama itu. Setelah koordinasi dengan BPD. Koordinasi nama sudah ada. Nomor 6. Gaji kader 300.000 per bulan. Tetapi diberikan hanya 200.000. Gaji kader atau insentif sesuai anggaran yang ada di desa kita cuma menganggarkan 75.000 per bulan. Jawabannya cukup segitu di Usep. Nomor 7, karena lanjut bos melanjutin lagi. 7, cicilan dan truk diambil dari dana PBB pajak bumi dan bangunan yang disetor dari warga ditambah 3.000 dari wajib pajak. Jawaban, menanggapi perihal cicilan dan truk tundes sangat tidak benar apabila diambil dari uang PBB. Adapun uang operasional 2.000 per lembar itu untuk kolektor, bukan untuk cicilan dan truk. Nomor 8, warga desa bertindak sewenang-wenang. Kepala desa, ini pertanyaan, kepala desa bertindak sewenang-wenang merebut tanah milik warga dengan dalih untuk digunakan untuk membuka jalan tanpa seizin pemilik tanah tersebut. Ini ajuan. Jawabannya, untuk program pembuatan jalan yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum, jalur Sukamana Sadahurit sudah dilakukan penggantian dengan tanah desa. Untuk jalan Sukamana Sawah Situ, rencana penggantian dari penerima manfaat, yaitu dari pemilik sawah yang menikmati jalan, dan saluran akan diadakan subsidi silang akan dilaksanakan tahun 2023. Apabila tuntutan kami yang tidak ditindaklanjuti, maka kami akan mengadakan demo yang jauh yang lebih besar dengan menggerakkan warga dengan jumlah yang lebih banyak. Ini ada tuntutan. Kemudian untuk pengunduran, ini Pak Usep ya, bos. Untuk pengunduran diri saya akan mengikuti aturan atau dasar hukum yang berlaku. Demikian penjelasan dari saya, dan agar semua bisa memahami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf agar semua bisa berpikir lebih bijak.
tanda tangan tertanda Usep Saifuddin. Itu adalah hasil langkah-langkah kami sebagai BPD yang dikuasakan dari masyarakat untuk mengajukan aspirasinya, dan kami sudah mengambil langkah-langkah tersebut. Mohon maaf kami langkah-langkah ini belum maksimal. Kalaupun ada tindak lanjut, kami siap mengayomi atau apalah memfasilitasi warga desa Sayaka. Setelah ini, setelah yang dia yuk asal kita sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai tujuan kita semuanya. Sekian dulu ya dari saya terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh Bapak Usep yang 8 hasil dari audiensi Bapak sebelumnya. Oleh karena itu, sesi yang kedua adalah tanggapan dari bapak-bapak terkait Pak Polis belum bisa berdua. Ya, amin ke iya. Mangga bos tenang bebas. Ayat 2 yang terkait tanggapan ini disilahkan untuk satu persatu. Pak, untuk di satu. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat dan BPD Unsur Muspika, baik dari kepolisian dan dari Danramil yang saya hormati. Sebenarnya gini Pak, sebetulnya kami sebagai masyarakat Desa Sari Mekar, kenapa sampai demo ke sini ke sana ya, karena ada kekurang puasa. Sampai hari ini alhamdulillah kami sebagai warga masyarakat sangat puas, berterima kasih terutama kepada pihak Polri, Polsek dan Polres Sumedang. Itu yang saya puas. Kenapa Pak? Saya sampai bawa masa ke sini, bawa ke situ, karena ada katanya udah ada kekeluargaan, jadi sehingga seorang kepala desa mau keluar. Itu yang saya jadi risau Pak. Kita sebagai warga sangat puas, kita proses sesuai dengan perilaku. Jadi jangan sampai bapak-bapak kalian tersebut ngespuku kuku teh salah atau dibelahan Pak. Itu yang saya jadi marah semuanya. Perlu digarisbawahi Pak. Saya cukup puas sebagai warga masyarakat. Tindak lanjut sesuai prosedur hukum. Yang saya jadi kurang puas, kenapa saya bawa masa ke sana yang tadi Pak. Katanya Pak Usep mau keluar loh. Kenapa? Orang bersalah bisa keluar, ada apa? Saya udah dengar semuanya, mohon maaf, saya dibuka. Dia mau ngasih itu ke pihak kepolisian 100 juta. Mau keluar mau apa-apa. Itu Pak yang saya kurang puas Pak. Sekarang silakan. Saya barusan Usep kan ngomong minta maaf, mau jadi lagi, nggak apa-apa, saya bebas. Siapa kepala desa siap bebas. Yang penting bijak, jujur, jangan arogan dan otoriter. Bapak tahu sendiri karakter Usep itu gimana. Rumah aing, tenurut ke aing dipecat banyak RT, kepala dusun yang mengundurkan diri. Makanya kalau Usep, bilangin Usep, kalau bersifat begitu nggak seren, dioyakan Bapak Agung. Saya udah punya data Pak. Semuanya udah akurat, orangnya tersebut siap dibawa. Cuman saya berperasaan ke Usep, cik gimana sih Usep? Setelah diponis, diketuk di pengadilan, dia duduk di desa jadi dari polontong lagi ke
Lamun seandainya si Usep bersifat begitu, lihat apa yang terjadi. Tapi yang namanya si Usep duduk deui, mimpin deui di dia sopan, menghargai tau tata krama. Saya sungkap. Itu Pak Muhammad Pak, saya bebas. Silakan Usep mau ke sini juga. Asal mau ada aturannya, poin tertentu. Jangan seperti yang ke belakang. Contoh Pak, mohon maaf pasukan. Ketika ada bantuan udah deket we jeung orang desa teu balik gitu Pak. Banyak temuan nu deket jeung RT nu kuno, jeung RW eta we anu sangsara nu teu boga usaha mana sugan sabere. Oh bantuan BLT rugi banyak tuh. Terus banyak sekali itu Pak masalah apa yang dari pos dia laporan ke pos ada, ternyata kesini nggak ada. Itu banyak penyelewengan Pak. Terus itu Pak ada lagi poin. Saya mau nanya ke Bapak PPD dan Wakil Pak Kades, mumpung disaksian Bu Pak Camat. Mobil Pak, saya mau nanya, mobil kan desa Sarimekar gaduh, buat mobil Kijang Butut kemana ayeuna? Eta terus Pak yang damtrek, status damtrek, kenapa seorang kepala desa sekarang lagi ditahanan? Kan sebelum dia ditahan Sarimekar bisa sekarang udah dihapus. Itu gimana kepemilikannya Pak? Katanya itu BUMDes harus jelas Pak. Uangnya dari mana? Minta jujur, minta adil lah Pak. Dari warga ini semua. Minta transparan. Kalau bersifat Usep kayak dulu, kayak yang ke belakang-belakang, saya akan laporkan mau besok. Cuman saya agak kasihan gitu. Saya tahu lah jerawana Usep khawatir lah, banyak beban kesana kesini. Mohon ku padeno kayaknya dilaporkan ke kejaksaan dengan aja di kepala desa banyak itu penyelewengan korupsi dan tapi saya punya hati nurani. Makanya gimana nanti setelah Pak Usep mungkin diponis, dia duduk lagi, kalau dia lebih baik saya hargai. Kalau seandainya dia bertindak sebenar-benar, tidak musyawarah, apa yang terjadi? Gitu Pak, mohon maaf. Di garis bawahi Pak Camat tadi kamari abdi reda moal padenok janten buku bohong ya tuh Pak. Daun beunghar kadang buku teh mana tuh? Jadi buku beunghar mana? Mana? Kan abdi mah sebagai wakil masyarakat anu wani. Banyak Pak semua juga yang berani cuma nggak bisa menyampaikan. Mungkin yang dari terus ini Pak, mohon maaf mana? Pak Kades panggil si Ici. Si Openg panggil sok. Sok suruh ke dia si Openg. Arium. Jadi banyak yang kejagaan itu aja Pak. Kenapa saya yang tadi itu Pak kurang puas? Takutnya Pak Kubu tidak diselesaikan secara hukum keluar. Itu Pak yang saya risau gitu. Pak Ici punten sok sarikala di dia lah. Pak Ici ya punten, Pak Ici sakurus perizinan. Target Pak Ici kan 1 juta. Saya geus ngobrol jeung Pak Camat dan orang Polsek itu tidak ditarget Pak Ici. Pak Ici selalu ke masyarakat dijadiin alasan izin 1 juta jadi program. Mohon maaf Pak Ici, disaksikan dulu semua tidak pakai biaya Pak. Saridona mungkinnya mohon dengan sangat Kak Ici. Gitu sih. Ya, jadi ulah tarik ting sih. Belaan kurang masyarakat. Aya duit gede usaha pakai modal. Amin. Lain komadong gue. Kunci soal tadi. Ya, ini rame-rame itu kan di desa yang lain kalau tidak salah 300 paket, ada yang 2,5. Ini kan banyak kejanggalan. 1 juta kudu 1 juta.
karunya terus itu izin yang SKU itu 100.000. Abdi ge nu mayar pajak ka negara tuh ngadamal SKCK ngan 35.000 itu masuk ke negara mayar pajak. Nah ieu di desa 100.000 eta punten lah Pak Kades punten eding. Jadi segala rupiah penginten gitu Pak. Abdi mah teu sulit teu. Abdi mah di bageran lebih bager. Digalakan hayu rek main naon jeung Pak Agung pada naon. Gitu. Jadi Abdi merasa puas karena Pak Uus sampai sekarang telah Dipidana. bukan pidana lagi diproses secara hukum. Jadi tidak ada kekeluargaan. Itu yang saya inginkan. Makanya saya sekali lagi berterima kasih kepada Polsek Jatinunggal dan Polres Sumedang. Itu Pak. Mungkin ada yang dari lain. Tak itu kejelasan damter kan me buku punten Pak. Sok aja jawab. Yang kijang dulu. Yang diketahui Pak Bi berarti. Terus nama ya Napoleon dari Denok terkait adalah terkait terima kasih. Yang kedua adalah musalah pembelaan. Yang ketiga adalah orang desa tidak tepatnya sasaran daripada BLT terkait mobil kijang, dump truck dan perizinan. Tentu kami izin name-name. Kami disimpulkan dan apal abdi mah dari dump truck mah eta mah di Musanes mah lebih terang sareng ai mobil mah kantos mengklarifikasi abdi teh lain izinnya. Terima kasih. Memang betul Pak sama izin juga pas abinya kemudian Musanes sampaikan terkait terima kasih sama juga saya juga berterima kasih bisa pelaksanaan ini atas bantuan dari bapak-bapak dari pihak keamanan sehingga kita lancar dalam melaksanakan aspirasi ini. Kemudian yang kedua saya salah pembelaan saya menggarisbawahi saya mendukung sekali ini tiap kali pertemuan aspirasi bapak-bapak. Yang diaspirasikan Bapak adalah betul-betul memang ada konteks yang harus kita luruskan di desa ini. Nah, abdi mah itu konteks ngabelaan kepala desa, ada tidak. Yang salah mah abdi mah ampun peralun akhirnya pembelaan. Terkait mobil kijang, abdi kantor mengklarifikasi di mana mobil kijang belum jelas jawabannya. Kemudian dapur tidak tahu sampai sejauh itu. Kemudian perizinan rame-rame memang sangat mendukung, bagus sekali kebijakan dari Bapak. Mungkin yang lain mau menambahkan, enggak? Ayo Bapak Ketua BPD naon wae gawena bisa teu apal sagala rupi dan naon. Ka mana wae teh cara aya ampauna kudu apal Bapak teh tugas mewakil abdi kudu apal. Kudu diawasi Bapak. Gitu. Jadi mohon maaf Pak, Bapak itu harus lebih tahu Bapak, lah Pak Kades, gitu. Jadi harus tahu Bapak, jangan tidak tahu segala sesuatu kan mungkin ke BPD dulu, gitu Pak. Bapak mah melaan nanda tangan dae, anu geus buku salah, gitu. Turun Bos. Pribadi itu mah pribadi. Nah, BPD terseueur malah misalnya sebenarnya nampakkan lagi terkait damtruk, terkait kos, semua juga memahami mengetahui ya apa dina penganggaran mah, dina pengelolaan ayat di pupusna, diterang di pupusna itu terang. Malah misalnya sudah BPD desa-desa Jami, mangat. Hari perkawis damtruk, itu teh damtruk bumdes gitunya desa Sari Mekar, mau dialokasikan dana beneran di Dede. Terus, eta teh waktu teh di Ulah luar dia menghadapkan ini Pak. ya, waktu eta disetujuan ke BPDG, beneran KO uang muka damtruk gitu. Terus ayeuna perkawis damtruk dirupus Sari Mekar bisa bumdesna
Eta bi aya klarifikasi duka kumaha eta nya. Beureun kasienan duka kumaha eta atau kumaha kan abi ge aya klarifikasi anu yakin mah abi teh acan terang ti saha-sahana saha nu ngarupusna saha nu miwarang ngarupusna gitu. Dari klarifikasi ka PLHG hanya teh acan tiasa ngawalan gitu kan. Terus Pak punten. Ari anggota BUMDes sawae. Ketuana saha? Anggotana saha? Ai ketuana Gusti. Wah, terbalik. Terbalik. Tebener. Sok terus ketuana saha si Gusti? Anakna terus. Pak teh Pak punten Bapak sebagai BPD ulah cicing-cicing wae. Tidak boleh aturan begitu Pak. Saya gen ngadahar SMA nya aturan. Kamu Bapak tuh ulah gitu. Betul. Lain Bapak beli sieun, lamun sieun Bapak ulur diri, genting wani menjadi nama. Saurang nuhun. Atur nuhun penjelasan. Kayak Pak punten Gusti sebagai ketua. Sok bendaharana saha? Sok. Kalau ketua Gusti, kalau bendahara Aji, Aji saha? Wah, Minatuna, apakah betul pekerjaan seperti itu? Bapak tidak sebagai BPD, Pak. Korupsi sama kabeh korupsi. Ayeuna abdi nya bola panas abdi ya. Bola panas abdi. Abdi reaksi tentang BUMDes di tahun pertama. Bahkan abdi pasean juga ribut di mediasi tulis di KP. Abdi sudah ini Tos panjang lebar. Terus mengetahui Anda sebagai BPD itu DP-nya berapa mobil? tidak mengetahui. Kenapa Anda tidak mengetahui? Itu kan ranahnya. Jangan Pak, abdi menyalahkan. Mohon Pak, untuk BUMDes ada keterwakilan dari pihak khusus. Itu disampaikan oleh tulisnya di BPD. Adapun ada penyelewengan dan pengelolaan ajeuna. Pak punten mikna pasikeun ka Pak Kades. Mikna punten pasikeun ka Pak Kades. Mikna. Pak Kades punten DP mobil damel sabaraha? 100. Uangnya di mana eta? di Dede. Di ADD. Awas catat Pak punten. Berarti eta milik desa Srimuka. Terus segi penghasilannya disetor ke mana? Tanya Pemerintah dari kelola BUMDes apa? Cukup tidak apa? Tidak tahu. Harus tegas. Mohon maaf Pak Kades. Yang tahu ya tahu, yang tidak ya tidak. Berarti DP-nya tahu. Setorannya tidak tahu. Tidak. Per bulannya itu berapa setoran damdul? 11 juta lebih. 11 juta lebih. Itu mohon maaf kepada BPD tolong digaris bawah. Garis bawahi. Ya, itu harus jelas. Nanti kasih tahu ke masyarakat, tah geuning euy, urang teh boga damdreug sekian. Gitu ya. Nah, terus masalahnya Pak Kades mohon maaf. Gardu. Itu gardu katanya dianggarkan per satu unit itu 5 juta kata. Sedangkan itu banyak swadaya Pak. Betul atau enggak? Saya mau nanya aja. Untuk yang di RAB APBD 2021 untuk gardu itu hanya di RAB kan hanya 4 pos roda, tapi pada kenyataannya uangnya disebar ke masing-masing. Ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang sampai ke 2 juta. Yang masih belum terpenuhi itu di daerah Pasir Padang 3 lagi belum ditambah. Terus gini Pak Kades, mohon maaf. Itu kan ada bantuan dari Golkar Ice. Itu roti lahu 5 biji, itu nilainya 20. Saya ingin tahu dikasihkannya ke siapa aja itu. Yang pertama Gusti, yang kedua terus
Sahili, Sahili eta. anu katilu Husein, anu kaopat Eki, anu terakhir 5 Yoyo. Pak Kades, mohon maaf saya mau nanya, kalau roti lahu itu singkatan apa? Rumah tidak layak huni. Berarti itu mah kira anu sansara berarti yang tidak mampu. Nah, dibikin ke anak kubu. Ya itu kan kebijakan Paku. Oh. Bagus. Katanya, ini mah Pak Kades, mohon maaf. Yang bantuan 5 itu, yang betul ke anak Sahili, semuanya ke Gusti, yang 3 nama fiktif itu teh. Yang 3-nya fiktif dituduhkan karena yang dapat roti lahu dari mana itu teh yang kemarin? Tidak tahu Katanya itu dipertanyakan aja lah. Minta data Pak Kades. Siapa aja yang dapat roti lahu yang kemarin, terus minta data yang 5 yang dari itu aja. Atau non bos ya. Alhamdulillah. Tolong Pak direvisi itu masalah yang bumdes. Ketua dan itu diganti, mumpung lagi ada Pak Camat kurang baik gitu. Pengurus bumdes digantinya bos. Ya. Ada apa pemilihan? Ya pemilihan Pak bulan dukung abdi. Saya abdi mah bener ukur sebatas lobby aya kekuatan apa museum gitu. Kantun eta anu kijang we Pak jawab heula Pak. Yang itu. Mobil kijang. Anu apa? Leres bayangkan kapukur orang gaduh mobil kijang dina tahun 2002 hiji akhir abdi ge diajak badan terus terang bae eta bayangkan langsung anjeunna itu langsung dijual ke Buku dijual tanpa badami. Bagus. Ya, atur nuhun bos. Mangga. Bapak Ibu sadayana, nah alhamdulillah ini adalah satu bukti perhatian masyarakat terhadap pengawasan itu adalah bukan hanya dari lembaga, masyarakat juga berhak mengawasi. Kadek, masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi. Dan terima kasih Bapak Bos atas masukan ini. Semoga Sari Mekar Kapayun lebih baik lagi. Itu harapan. Ya gini Pak Ketua BPD, Pak Kades, Pak Camat, mohon dengan sangat apabila ada bantuan berupa uang tunai, terus berupa sembako, tolong BPD mengawasi. Baik itu nilai uangnya kan banyak kejanggalan. Ya, betul. Dipoto we duit, terus semua dicopot, kita gitu. Jadi tolong awasi upami Karena tidak diajak. Pak, punten ulasieun BPD ini selama ieu mohon maaf. Ya, maaf. Urang betul kerja BPD. Betul. Dari mulai sekarang tolong Pak, demi masyarakat Pak, belaannya masyarakat. Ya, betul. Lain ini mah Pak, anu bagian hakna lalu di babado, dicoprotan. Eta teh bener Pak. Awas Pak dari mulai sekarang. Jangan takut Pak. Takut itu apabila kita membela yang tidak. Ya, benar itu Pak. Bila perlu Pak Denok pangneleponkeun mun aya bantuan ku abdi rek disaksian. Atur nuhun bos. Yuk. Ya, lanjut. Ya. Tenang. Ya. Ya, atur nuhun. Semoga BPD yang ke depan mah diajak bicara. Jadi setiap ada kegiatan, Bapak hadir di sini. Ini ada pembagian di sini.
Jadi adalah sebagai hikmah depannya kami diperhatikan juga. Kami juga ingin ditanya, diajak. Terima kasih atur nuhun. Mangga penanya yang kedua ada. Maaf Pak Haji. Terima kasih Pak Haji, memang betul ayo sesangan Desa Sari Mekar kurang beres, ketimpangan, ketidakadilan kita bereskan bersama. Kemudian demi Sari Mekar kita wujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat Desa Sari Mekar. Nanti Pak Haji atur nuhun Pak Haji. Mangga nu sanesna. Bos mangga. Nyampaikan dia Pak Kades nu tadi teh lah. Jadi dengan jujur, bijak, soalnya contoh sekarang banyak pengikut abdi, awas tanda kutip, banyak yang neken hampir 1.800. Saya menekankan 1.800 itu jangka waktu 2 hari. Mohon dengan sangat kepada BPD dan Pak Kades jangan ada yang dibeda-bedakan. Contoh kedamilu ka Padeno mau libere bantuan harus netral, wajar dan demokrasi. Itu mohon maaf. Jadi wabula itu mah daging lunekan ku saya di anu. Soalnya naon seandainya ada pihak siapapun yang mengancam urusannya dengan saya. Karena apa? Masyarakat tidak tahu apa-apa, itu berkat saya, ide saya. Ya, itu Pak Kades dan Pak BPD gitu. Mohon. Jadi ulah aya kieu eta mah geus da ngilunekan entong da itu mah teu boga dosa ya Pak Denas. Jadi itu aja, mohon dengan sangat kereng-rengan di desa. Jadi jangan ada kata-kata itu mah tong teu anu. Kan eta teh gaya kubu baheula. Iya. Jadi harus sesuai. Ya itu aja, mungkin cukup ya. Ya cukup. Orang lain tak perlu dijawab tanya. Abi mah ngajawabnya BPD we. BPD perangkat enggak ada tulis. Terkait penandatanganan imbas dari kegiatan ini, abdi demi Allah merenggara jangan dirinya tidak akan ada imbas apa-apa, tidak akan ada pengaruh apa-apa, mal di cirian, mal di beda-bedakan. Bahkan abdi siap mengingatkan apabila ada perangkat, ada indikasi lah neror atau intervensi orang yang mengatakan itu adalah hak warga masyarakat, Abi lecet, abi we bahkan punten dari Pak Haji ayo sasarangan, nah sasarangan eta teh demi Sari Mekar teh abi teh ulah sebatas ieu bos, ayo belaan abi dan masa abi teh jadi berbeda banyak kelemahan, kekurangan dan kelemahan anu cek bahasa kasar masieun gitu tadi gitu. Ayo dukung abdi ku aspirasi masyarakat itu mengawasi jalan pemerintahan. Beureun abdi ge asareuteuh ya kuat ya. Dan abdi tadi ada arahan dan sudah turun ke bawah. Da kamari mah abdi ulah atas memprogramkan turun ke RW, tetapi tidak disetujui oleh tamunya kemarin, tidak ada tanggapan. Nah, abdi mah beureun rek aya tanggapan rek abdi turun ke bawah. Itu panggilan. Jadi kieu Pak, ayo abdi tos nyaur mah pilih ke aya kadang suluntang selenting, abdi bakal bertindak. Ya, siap. Bakal bertindak. Jadi abdi nyaur heula kan ka Bapak jeung ka Pak Kades. Ya. Bahwa yang kemarin nih kan apabila tanggung jawab abdi segala sesuatu. Jadi lamun aya anu ngancam aya naon jeung abdi berhadapanna. Ya, mangga. Tenang, Kak. Tenang, malah. Ayo. Hatur nuhun Pak masukanana di Obos terkait usaha privados ayeuna nu sebagai keseharian. Dan salah satu Pak Inten abdi ge kira awon Pak Inten dengan gaya kepemimpinan Musem abdi sangat setuju pisan Pak Inten abdi ayeuna dirojo ku bapak-bapak sadayana Pak Inten ayeuna parantos Dangukeun heula dangukeun. Insyaallah Pak Inten abdi bakal memaksimalkan pelayanan kanggo terhadap masyarakat moal aya bahasa ilahhi beti moal. Alhamdulillah abdi yakin
Siap. Bos, jangan. Pokoknya mah kawal bos. Aspirasinya kawal terus mohon itu bos. Sok, tapi menurut KBPD sebagai pelayan lebih kurang harus kawal. Iya. Bagus. Ya sip. Nuhun. Ya. Kenapa petangnya? Sakedik Bare cari los bare. Sakedik Pak Ketua PPD di Piong Nabihan kita habis selaku RW 03 Sinangan anu memang mendukung akan adanya riungan aja. Sebab dengan abi terus kantos bahkan masih karena ini menjabat selaku RW 03. Bahkan ketika menjabat di RW 03 banyak tekanan berupa intervensi di kepala desa. Oleh karena itu, abi memohon KBPD, KLPN, aparatur atau perangkat desa, nu aya di Sari Mekar, sing warani ulah sieun, lamun sakila kana sieun mundur mah. Sabab urang ulah hayang tepikeun ka desa atau kepala desa, ulah hayang hirup di desa, tapi kudu bisa hirup ke desa. Woi, bagus. Namun memang benar hayang jadi kepala desa. Ya, mohon. Desa ulah dijadikan ajang bisnis, ajang ekonomi kesendiri. Abi banyak penemuan, tapi abi tengah bicara semuanya sebuah denok. Abi itu mengungkapkan kejelekan desa itu mengungkapkan. Tapi kemungkinan ayeuna aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Sumedang semuanya sudah tahu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan panginten ayeuna oge geus kadang kurang sadaya banyak ketidakbenaran. Aya penyelewengan teh, aya dinu bertindak arogan teh, aya anu ngaranna meureunna sifatna otoriter dan bla 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 anu karos praktik. Tapi abdi warga masyarakat Sinangrana khususnya umumnya warga Sari Mekar tidak menginginkan sebetulnya sosok kepala desa seperti itu. Ya khusus pribadi mungkin abdi ayeuna bakal dicirian kayak ku bos-bosna orang-orang anu tersinggung ku abdi, tapi tiasa dimanfaatkeun ajang ieu ku abdi kanggo ngamudakeun isi heuta abdi eusi hate anu salama ieu dipaham dipendep. Soalnya naon banyak warga masyarakat Sari Mekar anu teu setuju tapi kena keur ngomongna teu berani keur ngungkapkeun. Da mungkin ieu hiji kesempatan keur abdi mah mungkin di Sari Mekar kana hiji RW meureun ayeuna nu rada kieu teh an abdi wungkul mangga pilih dari cirian-cirian. Sabab jalma nu dicirian nu berarti terkena apa? Terkena tapi khusus keur nu kebenaran. Kahiji eta. Kadua, abdi hoyong keterbukaan deui. Dinu segala apapun keterbukaan. Ulah dugikeun ka ayeuna ceuk paribasana di desa Sari Mekar tos leungit nu ngaranna musyawarah untuk mufakat. Diganti ku mufakat karek musyawarah. Lamun aya nanaon karek musyawarah. Nyokot keputusan sendiri-sendiri wae. Ayeuna berarti abi ngahimbau da abi meureun diajar lagi jadi kudu ngarukunkeun warga, jadi sarua keur kabeh ge warga, jadi kudu diakurkeun. Ameh akur ayeuna musyawarah da eta mah budaya orang Indonesia timbulkeun di musyawarah. Ulah sieun nimbulkeun pertanyaan atau naon ulah tepikeun we ulah ngomong cicing we ulah ngomong cicing we ayeuna moal abi geus apal meureunna Pak Ketua BPD ke karakter abdi. Nah, abdi terus apa karakter Pak BPD terus apa karakter abdi? Dan mungkin dia kesempatan abdi ngomong muda ke siap abdi selaku warga masyarakat. Jantan ayeuna pinten kanggo aparatur desa LPM, BPD, terus perangkat desa. Ayo orang sarangan abdi. Sabab naon abdi hoyong Sari Mekar teh jelas maju lain bisa wae. Ai bisa unggul mah percuma tapi teu maju-maju. Bisa, mana ieu bisa, tapi teu init-init cicing di tempat. Sebab naon kemajuan desa Sari Mekar meureun ditunjangkeun ku kepala desana.
anu katilu panginten ieu terjadi bakal jadi tolak ukur atau bakal jadi penilaian di bapak-bapak anu berkompeten di bidang hukum. Bahkan berarti bahwa ke zaman Soeharto KKN korupsi jeung nepotisme teh KKN teh ulah lamun anu beuneuh anu geus kalahar dinu KKN eta kumaha lamun memang teu bisa keur nurunkeun kubu nya mangga kubu bade ngajabat deui tadi ge sulpan itu mangga anu penting loba sikap tapi da jalema mah bakal siap abi keur ngaroba sikap oke abi janji tapi kemungkinan besar lamun teu dikontrol ku urang hancur anggar ka ditu nama wakar sorangan. Maka dari itu mungkin terakhir abi tolong upami aya naon musyawarahkeun ulah duhikeun ka tadi siga tadi aya naon abi teu apa ieu teu apa ieu teu apa kemah kudu apa jadi lamun abdi meureun RW na atawa RT na atawa tokoh nanyakeun suatu saat BPD kudu apa Paulis kudu apa perangkat desa nu saja kudu apa atuh nuhun dicakapkan sakitu wae wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atuh nuhun Pak RW sang kawal sasangan bos kita kawal terus walaupun dia sudah kembali menjadi kepala desa kita kawal apakah ini sudah sesuai dengan harapan kita apakah lebih buruk nah, kita kawal tidak bersama-sama tapi meureun BPD asa degreg aya nama aya kekuatan kalau nanjirkeun supaya Sarimekar tetap maju di antara desa-desa desa. Karena yang kira-kira kene aya saketiga jalan nama itu aya sintingan ka fikir Pak BPD kalasan di desa Sarimekar teh aya organisasi masyarakat ya sedangkan di organisasi masyarakat eta teh banyak orang-orang aparatur misalkan aparatur atau nabi RT RW anu lebet di organisasi eta apakah dimungkinkan untuk tetap menjabat jadi RT atau RW atau segala macamnya bla 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 sesuai syarat kan dan dia Pak Kepala BPD jadi di desa Sarimekar teh khususnya waktu ayeuna aya organisasi ya aya organisasi bahkan anggotana seueur anggotana cuman yang jadi gajelan kamu abdi gajelan kamu diri abdi nunu bae selentingan bahkan ka haraos abdi pribadi aya intervensi ketika Anda menjabat selaku RT RW Anda tidak bisa duduk di organisasi tapi ku abi dibaca di nu pasal-pasal terus aja di nu perda bahkan abi diancam ini perda yang akan dijadikan perdes tapi abi apa saketikna abi sekolah bari jeung ti SD ti TK tepikeun ke SMP SMA tepikeun ka ngalaman bangku kuliah tah kalau abi ge meureun aya keneh di dieu mantan meureun lamun mantan teh apa mantan di Kapolri ayeuna pensiunan polisi abi saeutikna moal ngerakeun ka kolot abi hayang cicing di organisasi teh sabab da kolot abi ge meureun anu ngabentukna baheula sabab organisasi nu abi dicicingan ku abi eta teh dibentukna teh di dinya aya yang kedua aya intervensi yang namanya RT RW tidak bisa merangkap jabatan selagi Anda duduk di organisasi manapun sedangkan ku abi dibuka di nu paya-payana di nu perda aya di Kabupaten Sumedang yang tidak diperbolehkan RT dan RW tidak diperbolehkan merangkap jabatan di kepemerintahan desa atau kelurahan betul aja Pak dan juga menjadi salah satu anggota partai politik eta nu ku abdi di mana ya matak abi kamari aya intervensi abi disuruh berhenti abi teu RW kantos kayak acan langsung di Makabit Pemdesnya nah mangga jelas ya justru iya abi bebas kabeh mohon bebas kabeh justru abi menampik janten aya oke RT anu di Sukabuktinya pintu RT pintu diberhentikan nah gitu atuh nuhun kepala atas waktunya
Hadir beli mobil, kamu mobil desa siaga. Soalnya kalau masyarakat Saribukan desa Dayana gaduh mobil, soalnya harus didampingi, itu nyewa hesek. Jadi desa saya kemudian berlakulah, sama hadir dan kita. Berlakulah dan kita sama bisa kita tamat keluar mobil itu. Dibayar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Camat yang saya hormati, Bapak Forkopimcam, Pak Kapolsek, Pak Dadramil, Pak Ketua BPD, Ketua Jajaran, masyarakat Desa Sarimekar yang saya banggakan. Mohon izin Bapak Ibu, saya dari DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pertama sengaja hadir ke sini untuk memastikan pelayanan pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat di Desa Sarimekar tidak terganggu. Alhamdulillah mungkin Pak Ulis sebagai penjabat dan sebagai pelaksana harian masih bisa melaksanakan dengan lancar. Kedua, kaitan dengan posisi hari ini Pak Kepala Desa, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, ada Pak Kapolres dan beserta penyidik. Kita serahkan sepenuhnya bagaimana kelanjutan kaitan dengan Pak Guru. Kemudian kaitan bagaimana berbagai aspirasi, saya kira Pak Camat, Pak Ketua BPD, kita harus sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan semua yang hari ini hadir. Ternyata Desa Sarimekar ini perlu banyak kebaikan, Pak. Jadi kita sudah dengar bagaimana pengelolaan BUMDes, kemudian juga tanah kas desa termasuk Rutilahu. Jadi saya kira ini kita perlu asistensi, perlu perhatian ke depan bagaimana Sarimekar ini sesuai dengan visinya. Sarimekar bisa ya Pak ya? Bisa tercapai. Jadi kami ucapkan terima kasih atas masukannya. Kemudian kaitan tadi Pak RW, kaitan dengan RT RW yang menjadi pengurus. Kalau kita lihat di Perda Lembaga Kemasyarakatan Desa termasuk ada Perbu RT dan RW Pak. Jadi sebenarnya tidak ada larangan Pak. Tidak ada larangan anggota ketua RT menjadi anggota ormas. Tidak ada. Bahkan hari ini terus terang Pak, kepala dinas kami menjadi ketua ormasnya Pak. Kemudian Terima kasih. kemudian kita lihat Pak Gubernur ternyata juga pengurus ormas, kemudian Pak Anies ternyata juga ormas juga. Jadi saya kira tidak jadi larangan untuk menjadi ormas. Yang penting bagaimana anggota ormas ini bisa bekerja mensejahterakan masyarakat, tidak melanggar larangan, menegakkan aturan, jangan sampai ormas-ormas ini menjadi oknum gitu. Tapi bagaimana ormas-ormas ini bisa mensejahterakan dan sesuai dengan tujuan kita berbangsa dan negara. Mungkin itu dari kami. Punten Pak, kedik. Mangga Pak. Abdi di Desa Sarimekar sebagai ketua ranting di ormas Pak, di Pemuda Pancasila. Jadi abdi ge aya hak untuk mengayomi, untuk menjembatani masyarakat Pak. Ada hak itu. Iya, betul Pak. Iya. Maupun di partai juga Pak. Kalau dari partai mah nggak melarang, saya di organisasi juga ada hak dari semuanya Pak. Maka kebetulan yang jadi korban itu kan anak buah saya. Anak buah saya, jangan ini Pak. Nah maka kami kan selalu menonjol. Adapun sekarang ada kesalahannya, itu masalah hukum Pak. Saya juga nggak bisa menolong kalau ada kesalahannya. Anggota kami di Sarimekar ada sekitar 70 anggota Pak. Itu udah masuk atribut Pak. Nah itulah kami juga sebagai ketua ranting, pengurusnya ada 5, anggotanya ada 70 Pak. Jadi kami berhak.
Ya, begitu saja Pak. Ada satu lagi. Ada RT kami, RT 01 Pintu, ketika masuk anggota dipanggil ke desa lalu diberhentikan. Nah sekarang RT 01 letaknya di Pintu sudah tidak mempunyai RT Pak. Karena apa diberhentikan? Itu mohon diperhatikan Pak. Jadi Pak, RT ini kan dipilihnya oleh masyarakat Pak. Dipilih oleh masyarakat walaupun mungkin yang menetapkan Pak Kubu, tapi yang punya hak mengangkat yang memilih itu kan masyarakat. Jadi saya kira nanti kita jadi bahan juga Pak. Iya mah dibalik pada Pak Kubuna beda tibatur. Jadi main pecat we teh hidang ieu mah Kubuna. Gitu Pak dari masalah. Gitu. Pak Kades punten. Saran untuk pegawai desa mohon dengan sangat apabila ada masyarakat yang ke desa biasa ulah aracu arurek HP we. Jadi ditanggapi lamun pagi selamat pagi ada yang bisa saya bantu cing dari garaji guna garah euy. Mun teu mampu ada bantu revisi genti. Jadi hayang ramah pan mata aja desa ge meureun keur pelayanan masyarakat pelayanan. Lain ieu mah lain dipake gelut. Dipake dengan jelema itu salah. Mantap Kak Pak Kades mohon dengan sangat di briefing semua anggota ulah are jelek tong alege dapur pegawai desa lah tong lege mun jadi pacamat orang pantas tawa bupati gitu ngomong urjara di ulu-ulu nu kari itu bisa alege juga baju ge punten lah. Jadi kumaha carana sing resep masyarakat. Ya betul. Boga tabok lege sing rengku. Da meureun. Urang teh jeung sahade lamun teh jeung masyarakat. Rek pepedengrengan mah ayeuna kieu punten. Pakowo rek tengeulan urang pawenang didukung ayo. Pakowo rek geuleuh jeung urang kerisi kayu didukung pasti. Ieu mah teh pakowo sari mekal ngeureun di urang heuh di desa. Heuh rek permintaan sinebar halik astaga lain marga Pak Agung Pak Dina dan warga sudah merasa cek bahasa ya Pak luar biasa puas karena udah diproses hukum. Silakan gitu ya. Atur nuhun. Alhamdulillah sababaraha masukan kita kawal aspirasi ini supaya aspirasi ini bisa dilaksanakan, diimplementasikan sesuai harapan kita bersama. Jadi Bapak Ibu sedayana sampai di dia tapi tetap kurang terus mengawal. Jadi teknologi kaya nanti kawal terus. Oke, terkait pelayanan memang bagus. Memang kita list tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Atur nuhun. Terima kasih. Maka ini tentang membuka ini ayat saresna, ayat deui daya. Iya sasapu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pripados bade ngahakeun dina perihal wantosan BLT nu tadi eta undang-undangna aya panginten di dinya sing saha anu ngaganggu kana urusan keuangan anu pantosan ti pemerintah tidak diperbolehkan. Nah ternyata waktu kemarin yang 900 ternyata yang dikasih kepada masyarakat cuman 300.000, yang 600 diganti oleh apa itu sembako itu tidak sesuai dengan aturan harga. Apakah ini ada hukumannya atau tidak? Saya cuma itu bertanya. Kalau ada hukumannya itu silahkan oleh bapak-bapak dilanjutkan.
Saya tidak banyak bicara. Saya cuma 1 poin saja dari situ. Betul? Nah, menerima tidak ajuan saya dari itu. Saya mewakili masyarakat yang menerima yang kemarin. Itu. Bila perlu, saya yang melaporkan sekarang ini. Coba dicatat oleh Bapak BPD. Itu saja. Sekarang kepala desa sebelum selesai dengan masyarakat, tolong jangan dikeluarkan. Itu saja dari masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan saya kalau semangat. Oke. Bah, aku nuhun, Bah. Memang dengan gangguan terhadap pemotongan bantuan sosial, badai tambahkan kepada tapi Pak Kabin, tercegap eta mah eta bakal dilanjut dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pak. Kemudian ajuan yang kedua memang diserahkan kepada hukum terkait dengan kelanjutan beliau untuk menghadapi perkara pidana beliau. Silahkan dilanjut. Abdi mah kapasitas, ya silahkan we kepada peraturan hukum yang berlaku. Atur nuhun aya kena sanesna atau sekap. Aya mangga sok terangkan. Ya, mengenai Karang Taruna, Pak Abdi bade naros ke Bapak. Apakah ada bentukan Karang Taruna di Desa Sarimekar? Punten, Pak. Pak. Ya, nuhun. Abdi ajuannya perjalanan Pak Kepala Desa mohon dibentuk Karang Taruna. Nah, beberapa kali Abdi di awal pada pertemuan BUMDes yang mohon dibentuk BUMDes. Tidak tahu kapan diresmikan BUMDes nama. Tidak tahu. Mohon dibentuk kepengurusan BUMDes setelah kepengurusan Pak Agus. Tapi ngebentuk ketua sama terkenal. Kemudian bersama-sama sepaket sama Karang Taruna. Karang Taruna juga mohon dibentuk. Tapi belakangan ada informasi nyati kira ada iri hati agung. Katanya sudah ada ketua Karang Taruna. Siapa? Haji Dedi yang tulis. Haji Dedi iraha dibentuk nak. Siapa susunan pengurusna gitu kan? Oke, dipertanyakan. Memang itu masih dipertanyakan. Bukan Karang Taruna. Kenapa nggak kita mikir? Kalaupun tidak ada Karang Taruna, Pak. Walaupun begini mantan ketua Karang Taruna di zaman era Pak Momo. Bahkan Bapak juga sebagai sekretarisnya, Pak ya. Nah, saya yang tahu itu Karang Taruna keluar dana 14 juta, Pak, per tahun. Gitu ya. Nah, saya itu yang dipertanyakan. Kalaupun Pak Dedi misalnya seorang ketua Karang Taruna yang ditunjuk, mana jajarannya? Seksi-seksinya mana? Itu kan kurang lebih 40 anggota, Pak, dalam seksi-seksi itu. Itu mohon dipertanggungjawabkan, Pak ya. Bukan saya mau jadi sebagai ketua Karang Taruna, tidak, Pak. Tidak. Hanya saya menjalani itu. Jadi harus ada sebagai Karang Taruna. Contoh sekarang, lapang mau dieksekusi. Dalam rapat kemarin tokoh itu tidak benar karena lapang itu berkaitannya dengan pemuda. Harus ada kepemudaan, Pak. Ya, begitu saja, Pak. Ya, turun. Sebetulnya yang berinisiasi menindaklanjuti ini sebelum karena ini adalah sudah forum, kami secara langsung dari BPD ingin tindak lanjut berkomunikasi supaya untuk mengawal aspirasi ini, Pak, ya kan? Kami mungkin akan bersilaturahmi seluruh unsur BPD-nya. Sekarang Pak Denok siap? Siap. Pak, itu mau berapa hari dibentuk untuk revisi di BUMDes? Ya. Berapa hari? Mau berapa hari dari hari sekarang kerja? Ya kayak dikursorkan, ambil langsung di pos. Pokoknya BUMDes banyak. Tadi kan Karang Taruna kan ada. Ya, siap. BUMDes ada. Dan itu harus berkomunikasi. Nah, kayak bakal kemudian LPM. Tapi itu terang LPM ujung-ujung nggak siapa yang diganti, iya dipecat ya itu. Nah, itu
teh. Tapi ke jadi hati kan abi beda mun jeung bos, wani jeung ngarenna gitu. Luhur Mas. Nah, mohon abi dipinta bos untuk tindak lanjut pengawalan ini. Nah, gitu betulnya bos. Siap. Atau sekarang Sanes? Sekarang ya nuhun Pak Haji. Kanggo doa supados sebuah harapan haji tadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim ala kulli sayyidina Rasulullah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sha'ani wa barik li kulli mu'minin wa bashirni wa barik li ila mi'atin ishina sanatin wa barik lana fidah wa Allahumma ya qadir hajat Allahumma ya qadir hajat Allahumma ya syafi'al amrat Allahumma ya syafi'al amrat Allahumma ya syafi'al amrat Allahu latifu bi badrihi man yasha wa huwa al ajr rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka ijabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan loba teh dan mohon pamit dah. Badai lohon. Kasih 5 menit. Oke, nyesur. Bang silepan hari Oslo. Hah? Pemotongan kan? Semua hasil bio. Kang, hasil musyawarah tadi seperti apa sih Kang? Ya, alhamdulillah aspirasi masyarakat sudah disampaikan bahwa proses ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Yang diingin cuma itu aja, mas saya sebagai warga masyarakat udah puas, itu mah terserah, udah di kejaksaan pengadilan, seandainya Pak Kuwu mau duduk lagi nggak apa-apa, yang penting harus baik, jujur aja, bijak, jangan otoriter lah, gitu aja. Tapi seandainya kalau Pak Kuwu ketika sudah di pengadilan dia jabat lagi, tapi dia berperilaku tidak baik, ada penyelewengan, saya yang pertama akan laporkan lagi. Terkait adanya penyelewengan bansos? Ya banyak lah, ya seperti yang diduga itu kan masyarakat ada yang nerima 900, ternyata kan uangnya cuma dikasih 300, yang 600 itu secara paksa dikasih ke sembako. Sembakonya tidak sesuai dengan yang 600, paling itu 350. Contohnya kan dia dikasih beras katanya 30 kilo, ternyata kan cuma ada 20 kilo. Yang 10 kilonya kemana? Itu aja. Berapa Pak menerima bansos di sini Pak? Kurang lebih 1000 orang. Kan kali 1000 udah berapa? Tolonglah disikapi buat semuanya gitu. Seandainya bantuan dari sananya tunai ya tunai lah. Dari sananya ya berupa barang ya barang. Ini banyak penyelewengan Pak. Banyak penyelewengan, dari sananya uang berupa uang 900. Ternyata kan dikasihkannya cuma 300. Yang 600 itu dipotong-potong, jual dedet Pak lah. Nggak baik gitu. Selain bansos ada yang lain? Ada, yang bedah rumah yang nerima roti lahu. Dia kan sama Pak Kuwu diambil, dipinta 2,5 juta untuk tahu gimana. Jadi banyak kejanggalan. Sekarang juga kan proyek, uangnya udah duluan dari bulan November itu untuk rapat beton. Baru sekarang udah di demo baru. Banyak penyelewengannya Pak Kuwu. Tapi intinya masyarakat tetap mau menuntut jabatan mundur. Ya kalau secara itu ya pingin mundur. Cuman kan masalah yang mundur bukan ranahnya kita Pak.
saya sebagai warga seharusnya mundur. Ini udah banyak atau Kalau temuan. suara warga memang Suara warga ya ini jumlah hak pilih hampir 5.600, paling yang pro ke dia cuma 500. Banyak kejanggalannya. Dari segi pelayanan, segi banyak. Intinya warga ingin menuntut kubu ini untuk mundur, Pak. Mundur, harus mundur lah. Kenapa banyak salah? bakal ada aksi susulan barangkali, Pak. Ini bakal besar-besaran. Kalau seandainya dia setelah divonis, terus dia menjabat lagi, banyak yang menyelewengkan, saya akan demo besar-besaran. Pertama itu demo, keduanya saya akan laporkan. Tahu ke Polres lagi, tahu kejaksaan. Banyak. Ini yang nerima orang. Ya. Ini yang nerima 900 ini. 900. Ternyata uangnya cuma 300. Yang 600 itu berupa barang tidak sesuai. Ganti dengan waluh lecet. Nah, tidak sesuai. Iya. Paling 350-an. Gimana, Ini salah satu bukti, Pak. Seandainya Pak Kubunya macam-macam lagi, saya akan laporkan. Ini udah ada banyak, Pak. Saya mau lapor berapa orang udah banyak, Pak. Jadi intinya Pak, tuntutan dari pihak masyarakat. Pingin turun semua masyarakat pingin turun karena udah banyak, Pak. Banyak kesalahan Pak Kubu, udah fatal semua di sini. Poin-poin. Punten, nama lengkap siapa, Pak? Herman Pelani, nama tenar Denok. Siap. Pak, itu gimana sih, Pak, ceritanya bisa Terima kasih, Pak, wawancaranya. Nggak tahu, kita nggak tahu ceritanya. Cuman gitu aja. Turun. Katanya diganti, dibelikan kepada sembako. Bapak menerima ya? Iya, yang menerima saya. Seharusnya Gitu. Harusnya dapat berapa, Pak? 900. Hanya udah menerima uang 900. Tapi diambil lagi oleh petugasnya di sana. berapa lagi Pak diambil? Lagi 600 yang diambil ditukar dengan sembako. Tapi tidak sesuai. Tidak sesuai harga. Itu. Harapannya Pak dengan kondisi seperti ini Pak gimana Pak? Harapannya Pak dengan adanya pembagian yang tidak sesuai ini gimana Pak? Harapannya minta dilanjut. Kan ada undang-undangnya. Ya. Pelaturan ada di sana. Itu kan. Sepeser pun tidak boleh diganggu uang tersebut. Tidak boleh diganti dengan apapun. Kan seperti itu. Ternyata ini kan sembako yang diberikan cuman walu lecet lagi. Kok kenapa walu lecet ambil juga di sana tuh banyak. Itu. Bapak punten, nama lengkap siapa? Ndin. Ndin aja. Iya, udah aja segitu. Maunya Yang Pak pendek aja. Kubu gimana maunya nih? Maunya dilanjut. Dilanjut kasus Hukum hukumnya. aja. Iya. Diproses dengan aturan hukum yang berlaku, itu saja. Karena merugikan kepada masyarakat semua. Oh, Pak Din. Iya, siap. Abdesi Pak, Abdesi Sumedang dan Abdesi Kecamatan Jatinunggal. Dari Abdesi memfasilitasi siap, kita harus cross check dulu mediasi dengan yang bersangkutan. Kemudian kami mengutus salah satu anggota BPD, kemudian dari perangkat dan Abdesi menunggu ke sana untuk menjawab permasalahan dari yang 4 usulan itu. Kemudian tindak lanjut yang selanjutnya kami berkoordinasi dengan semua pihak bagaimana semua pelaksanaan audiensi ini berjalan tertib, aman, nyaman untuk semua. Yang penting kan aspirasi ini tersalurkan dari masyarakat. Kemudian yang selanjutnya kami bersama-sama dengan masyarakat, kami juga sebagai kuasa masyarakat, BPD juga akan mengawal sejauh mana implementasi daripada audiensi ini. Kami akan terus berkoordinasi dengan korlapnya, koordinatornya, Bos Denok dengan ini supaya aspirasi mereka tersalurkan. Karena dikhawatirkan kalau hal ini tersendat, Pak, kemudian ada keran yang tertutup tidak lancar, ini akan dikhawatirkan ya oleh saya akan terjadi eskalasi massa yang lebih besar. Ini yang paling penting, terus kami menjalin koordinasi dengan pihak audiens itu. Ada rekomendasi apa Pak nanti yang akan disampaikan? Rekomendasi apa dari BPD tadi? Kira-kira apa yang rekomendasi yang akan disampaikan nanti dari BPD apa tuh? Maksudnya Pak? Ya buat Abdesi. Oh iya. Kalau ke Abdesi saya tidak memberikan jawaban apa-apa. Kami hanya ikut bekerjasama dengan masyarakat yang ikut audiens untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Jadi setelah ini ada lagi
koordinasi lebih lanjut bagaimana. Kan harus ditindaklanjuti permasalahan ini Pak, bukan rekomendasi, ditindaklanjuti diurai gitu. Berarti tahapannya ke kecamatan Udah. ke DPRD Sudah. Oh sudah. Sudah. Bawa rekomendasi dari BPD. Oh udah disampaikan. Masyarakat Udah sampaikan. Udah sampai ke semuanya. Ke Abdesi, ke PMD, ke kecamatan sudah. Tinggal menunggu keputusan dari pihak sana. Oh iya itu Pak. Siapa? Ya makasih. Nama lengkap Kabin PMD. Pak, Nama lengkap Bapak Nana aja. Nana. Ya, Pak Nana. BPMD gimana? Jembongannya. Rada bisa ngomong nama. Kira. Tenyamun.